Di video kali ini Anissa bakalan bahas cara dari pemalu menjadi percaya diri. Ikuti terus. Assalamualaikum, welcome back to my channel Anissa 100 Juta. Untuk 100 jutanya Anissa mau dukungan dari kalian untuk di subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar aku tambah semangat bikin videonya setiap hari. Karena aku setiap hari itu akan upload video untuk informasi-informasi yang aku dapatkan, untuk pengalaman-pengalaman aku, dan untuk beberapa kegiatan aku yang pastinya seru dan lumayan aneh-aneh menurut aku. Gak jelas. Oke, ke pembahasan. Tadi aku mau ceritain cara aku gimana dulu itu aku pemalu, pendiam, penurut, culun, ngebosenin, gak bisa kenal sama orang, penyendiri banget, kayak gak punya teman gitu. Nah, sekarang aku merasa aku bertransformasi, berubah menjadi lebih aktif, menjadi lebih sering bicara, menjadi nggak pendiam lagi, lebih berani, lebih percaya diri, dan aku tuh bisa merasakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya aku tuh nggak bisa bicara kayak gini tuh aku nggak bisa. Dulu tuh aku tuh bener-bener pendiam banget gitu, nggak bisa ngomong apapun gitu di depan publik gitu. Secara personal aja kadang aku tuh masih kikuk gitu, mau ngomong apa yang dibahas, bingung, nggak ada tema gitu. Kalau sekarang aku sampai bener-bener bahagia banget karena aku bisa open channel YouTube dan tiap hari aku bisa bicara gitu. Oke, lanjut ya, aku bakalan ceritain dari aku SD sebenarnya. Itu akan panjang banget, dan mohon maaf kalau teman-teman bosen sama cerita aku. Aku tuh open channel YouTube ini cuma pengen juga sambil aku bisa curhat di channel YouTube aku gitu. Aku dulu kayak gimana gitu. Nah, semoga teman-teman nggak bosen ya, nggak di skip, nonton dari awal sampai akhir perubahannya kayak gimana. Itu perjuangan banget gimana caranya aku yang dulunya introvert, pendiam, pemalu, dan nggak pedean bisa menjadi seperti sekarang. Aku lebih berani, lebih percaya diri, lebih bisa ngomong lagi di depan orang atau urusan apapun. Aku bisa lebih speak gitu, bisa lebih bicara banyak hal gitu, banyak tema yang bisa aku bahas. Seperti sekarang aku seneng banget dengan perubahan itu. Gimana caranya dan gimana ceritanya aku bisa sampai berubah seperti itu, panjang banget. Makanya aku mohon dan bilang jangan bosen-bosen dengerin aku ngomong ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil dari apa yang aku katakan ini. Oke, yang pertama, waktu SD aku itu emang pendiam, penyendiri, penurut, penakut, dan aku tuh tukang ahlinya. Dari dulu tuh kadang dibully sama teman-teman karena aku itu emang nggak punya teman dan penyendiri. Berangkat sekolah aku sendiri, pulang sendiri, jajan sendiri, ngerjain tugas semuanya sendiri. Pokoknya aku tuh nggak punya teman waktu SD. Punya teman-teman itu saat kelas 4 deh, mulai agak gedean itu aku punya teman 3 SD itu. Mulai SMP aku punya teman juga, kelas 1 itu satu, kelas 2 satu kelas lagi dengan satu teman yang sama, satu lagi sama dengan orang yang sama. Kelas 3 baru aku punya teman 3 orang. Nah, itu bisa kehitung jari dong teman-teman aku dari zaman SD SMP itu kayak gimana. Aku tuh SD SMP itu punya teman-teman itu pilihan banget gitu. Karena aku tuh orangnya kayak takut sakit hati gitu sama orang, gampang sakit hati gitu, gampang terluka gitu. Jadi aku benar-benar milih orang yang benar-benar care sama aku, baik sama aku gitu. Aku punya teman dulu itu nggak secara kuantitas, nggak terlalu banyak, tapi aku punya teman-teman yang kualitasnya oke, setia banget, care banget sama aku gitu. Nah, waktu SMP itu aku emang sedikit banget temennya. Sampai aku nyapa teman aja tuh nggak pernah dari zaman SD SMP. Aku harus disapa duluan. Bukannya sombong atau apa ya, banyak sih orang yang bilang bahwa aku tuh sombong dan gimana, gak mau ngomong, gak mau nanya, gak mau nyapa duluan. Aku tuh cuman kayak takut aja kalau aku ketika nyapa mereka, aku tuh nggak dijawab sama mereka karena mungkin mereka nggak mengenal aku. Kayak, kamu siapa sih, sok kenal banget, takut kayak gitu. Kayak misalnya satu kendaraan aja kadang sama teman satu kelas gitu, satu kendaraan, pengen nyapa tapi takut nggak dijawab, nanti aku malu gitu. Tapi kalau nggak nyapa, dia kan teman satu kelas aku, setiap hari ketemu. Jadi serba salah juga sih, pertentangan batin ketika ketemu temen itu ketika aku waktu masih pendiam banget gitu. Itu SMP. SMA nih guys, kisah kejayaan aku, kisah yang bikin aku bahagia waktu aku masuk SMA. Karena aku merasa masuk SMA di SMA yang tepat. Aku masuk SMA 2 Subang. SMA 2 Subang itu menurut aku banyak organisasinya dan itu bagus-bagus kualitasnya dan open untuk perekrutannya. Karena waktu SMP aku nggak aktif di organisasi, aku juga nggak punya teman banyak, nggak punya channel yang
terbuka juga. Untuk SMP aku nggak aktif di organisasi. Waktu SMP itu organisasi aku PMR. Nah pas SMA perekrutan organisasi itu terbuka banget, dan aku sangat senang untuk mengikuti organisasi tersebut karena itu sebuah ladang untuk aku bisa bertemu dengan banyak teman gitu. Dan organisasi yang aku pilih itu wajib kan, satu orang tuh milih satu organisasi gitu. Nah pertama sih aku antara galau PMR sama Rohis. PMR itu karena emang dari SMP aku organisasinya PMR, pengen lanjutin aja. Dan Rohis itu adalah aku kenal seseorang guru ngaji yang mengajar di daerah aku, di rumah gitu kan, dia dari organisasi Rohis gitu. Nah dan aku bilang aku mau masuk Rohis juga dong nanti gitu. Pas ditanyain jadi nggak daftar Rohis gitu, aku jadi kayak aku masuk PMR apa Rohis gitu. Akhirnya aku memutuskan masuk Rohis. Nah Rohis itu rohani Islam, jadi kayak remaja masjid gitu, jadi kayak teman-teman yang suka diem di masjid kayak gitu. Nah banyak pengalaman banget ketika aku masuk organisasi Rohis itu. Teman-temannya pada welcome. Nah selain aku di organisasi Rohis gitu, aku juga punya teman-teman di kelas itu. Aku dulu di kelas 19 kalau itu punya temen 8 orang yang satu grup itu yang selalu bersama kemanapun, rame banget grup itu. Grup itu sampai dinamain namanya Ola-Olela. Itu gara-gara sering ngebully aku juga itu. Namanya jadi Ola-Olela. Dan di Facebook itu sampai dinamain nama kita tuh Ola-Olela semua. Jadi sampai terkenal gitu deh namanya Ola-Olela tuh banyak di Facebook itu. Awal-awal aku tahu Facebook juga sih SMA. Jadi nama aku tuh alay gitu, jadi ada Ola-Olela di belakangnya. Nah mungkin sekarang udah pada punya kehidupan masing-masing, jadi namanya diganti deh. Jadi nggak ada Ola-Olelanya lagi, mereka udah pakai nama masing-masing gitu. Nah itu waktu SMA aku seneng banget. Selain aku di kelas punya grup, terus aku ikutan organisasi Rohis, terus udah itu ada lagi tambahan open recruitment organisasi OSIS. Nah OSIS ini yang paling aku pengen banget gitu. Nah karena susah kan untuk masuk OSIS itu seleksi juga. Tapi karena aku itu masuk organisasinya dari Rohis, dan dari Rohis itu sedikit orang yang minatnya, dan yang untuk didaftarin ke OSIS itu ya cuman orang-orang itu aja gitu. Jadi aku termasuk gitu. Jadi aku ikutan organisasi OSIS juga, perwakilan dari Rohis gitu. Aku seneng banget ketika masuk OSIS karena aku bisa membuka peluang pertemanan baru lagi. Teman-teman di organisasi itu guys, itu sangat terbuka, welcome, dan mereka tuh mau nyapa duluan, kenalan duluan, hai kamu siapa gitu. Aku kan orangnya paling anti kayak gitu, aku paling banyak ditanya kamu dari mana, kayak gitu deh. Pokoknya aku jadi banyak kenal sama orang semenjak aku masuk organisasi. Selain itu juga kan anak OSIS itu dipandang orang kayak, wah keren nih anak OSIS gitu kan. Ya senang juga sih bisa masuk OSIS gitu kan. Aku benar-benar merasa yang tadinya aku anak pendiam, pemalu, ketika masuk organisasi itu jadi orang lain nggak tahu aku tuh pendiam gitu. Jadi aku bisa merasakan menjadi orang normal yang bicara kayak gimana gitu. Karena dituntut untuk bicara juga. Nah itu pengalaman aku di organisasi ketika SMA. Nah SMA itu aku langsung kerja kan, langsung diterima kerja. Nah itu juga suatu tuntutan aku untuk bisa bicara. Di pekerjaan aku diterima di merchandising atau marketing ya gitu ya, marketingnya garment di orang Korea gitu. Dan itu menuntut aku untuk bicara banget, karena modal utama aku untuk bekerja itu adalah bicara aku dengan supplier kayak gimana. Karena kerjaan aku waktu itu bagian purchasing itu pembelian ya. Aku beli barang-barang banyak banget buat kebutuhan bikin baju di pabrik, dan aku yang beli, dan aku harus beli ke berbagai supplier, mulai dari suppliernya kancing, benang, karton, semuanya aksesoris baju itu kan banyak banget yang dibutuhin. Dan otomatis aku tuh bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan aku harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Dari situ aku banyak banget dimasukin petuah-petuah dari atasan aku, gimana caranya aku ngomong, gimana caranya aku harus tegas, gimana caranya aku harus bernegosiasi dengan supplier, gimana caranya pokoknya biar aku tuh bisa lebih percaya diri. Aku dibilangin sama atasan aku tuh menyek-menyek, kamu tuh nggak tegas, kamu tuh ngomongnya tuh belibet, apalah pokoknya. Itu tuh suatu semangat buat aku bisa jadi berubah. Yang pertama itu gimana caranya aku bisa berubah, yaitu karena tuntutan kerjaan, keadaan. Nah kalau kamu pengen berubah,
Kamu harus punya sesuatu yang menuntut kamu untuk bisa berubah, dan kamu punya keinginan untuk bisa berubah. Kadang kita yang pemalu, pendiam, dan gak bisa ngomong ini suka berpikir, kenapa sih aku tuh gak kayak orang-orang, pendiam banget gitu, gak bisa ngomong, gak pede, kenapa sih? Kadang-kadang selalu ada pikiran itu gitu. Aku juga pengen dong kayak orang lain gitu, pintar ngomong dan segala macam, percaya diri gitu, gak insecure, gak minderan lagi. Itu sesuatu hal yang aku inginkan dari hati kecil aku ketika aku banyak diem gitu, banyak mikir juga. Nah, dari kerjaan aku tuh banyak belajar. Itu kerja aja aku tuh bisa dari tahun 2012 ya aku mulai kerja kan, 2013, 2014, 3 tahun guys. 3 tahun aku juga masih belajar untuk bicara. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit aku bisa ngomong. Itu yang pertama, itu caranya untuk bisa berubah dari pendiam ke bisa bicara. Itu adalah kamu harus punya tuntutan yang membuat kamu harus bisa bicara di depan banyak orang dan bisa banyak hal yang kamu kuasai gitu. Nah, itu waktu aku bekerja ya. Nah, selain itu aku kurang puas dengan hasil yang aku dapatkan selama 3 tahun aku bekerja. Ternyata aku belum bisa juga bicara dengan lancar gitu kepada supplier gitu. Kayaknya aku tuh masih kurang pede, masih minder, masih banyak hal yang perlu aku perbarui gitu. Aku tuh sampai memikirkan memberanikan diri untuk, tadinya kuliah aku tuh pengennya jurusan psikologi gitu, karena aku merasa psikologi aku bermasalah, jadi aku pengen ke jurusan psikologi gitu. Tapi nggak diterima, dan akhirnya pas aku kerjanya di Jakarta itu aku ada peluang untuk kuliah. Nah, kuliah aku apa jurusannya? Ada jurusan ilmu komunikasi, dan aku memberanikan diri karena aku tuh orangnya nggak bisa komunikasi. Karena aku nggak bisa, jadi aku mencemplung ke ilmu komunikasi. Bukan karena aku suka dengan bidangnya dan segala macam, justru itu hal yang aku hindari, karena aku tuh nggak bisa ngomong sebenarnya. Tapi aku maksain diri, aku butuhnya bisa komunikasi lancar. Jadi otomatis mau nggak mau aku kuliah ngambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi, banyak banget ilmu yang aku dapatkan gitu kan. Dari mulai kayak cara berkenalan, cara kita memperkenalkan diri, cara kita bisa nyambung ngomong sama orang kayak gimana, ngomongnya harus kayak gimana, aku mulai tahu. Karena di awal-awal itu yang dibahas waktu kuliah itu yaitu pengantar ilmu komunikasi, dan aku mulai mengenal banyak teman-teman juga di kampus gitu kan, orang-orang teman baru gitu. Dan aku di sana itu kayak rasa menjadi manusia baru gitu, bukan label Anissa yang dulu culun, cupu, pendiam, gak bisa ngomong. Di situ aku mulai memberanikan diri untuk bisa mulai belajar bicara gitu kan, karena orang-orang di Jakarta itu pada welcome sebenarnya, pada ngajak ngobrol duluan, pada ngajakin kenalan, hai nama kamu siapa, dia langsung menyodorkan tangan kayak gitu. Nah, aku tuh merasa di situ aku kayak punya dunia baru, punya teman baru, dan aku ngerasa lupa deh aku yang dulu kayak gimana, karena mungkin terbawa suasana gitu. Yang pertama itu cara merubah diri itu adalah harus ada tuntutan dari situasi kayak kerjaan kayak gitu, dan kamu ingin merubahnya. Nah, yang kedua sebenarnya yang aku amati kenapa aku bisa berubah menjadi bisa banyak bicara kayak gini, bisa lebih percaya diri ini, karena aku pindah dari daerah aku Subang ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu aku berpeluang ketemu banyak orang, ketemu banyak macam karakteristik, dan orang-orang itu di Jakarta cenderung lebih terbuka sih menurut aku. Jadi aku juga lebih cenderung membuka diri. Jadi lebih banyak hal yang aku bicarakan karena mereka juga ingin tahu tentang aku, dan aku pengen tahu tentang mereka gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas gitu. Jadi nggak kayak dulu nggak kehabisan tema, aku mau ngomong apa ya sama dia gitu kan. Kira-kira kalau ngebahas ini bosan nggak? Ternyata pas aku di Jakarta itu lebih banyak aku ketemu orang baru, lebih banyak informasi yang bisa aku gali, lebih banyak informasi yang aku dapat, dan lebih banyak informasi juga yang bisa aku kasih cerita ke mereka gitu. Jadi aku bisa ngomong gitu waktu di Jakarta itu. Pertama sih waktu ke Jakarta aku kayak masih takut-takut gitu, masih malu-malu. Tapi setelah lama-kelamaan aku udah nyaman, udah terbiasa dengan lingkungan, aku jadi lebih bisa bicara lagi guys. Nah, setelah dari situ aku kan ada beberapa pindah ke beberapa perusahaan. Nah, otomatis kan orang-orangnya juga ganti lagi. Otomatis aku banyak kenal lagi sama orang-orang baru. Otomatis aku juga pengalaman untuk mengenal orang itu bertambah. Nah, di usia-usia
aku maju ke 21, 22, 23, 24, 25 itu adalah proses pembelajaran aku, pengalaman aku untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, secara tidak sengaja dengan proses pengalaman yang seperti itu, dengan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, pengalaman aku tuh berpindah tempat itu dari pertama itu aku di Jakarta Selatan, pindahnya itu ke balik ke Subang, terus ke Jakarta Utara, pernah juga di Jakarta Timur, terus aku pas kerjanya tugas-tugas di luar daerah kayak gitu, aku ada di Pagaden, Bandung, Purwakarta, sampai yang terakhir itu di Kalimantan. Aku ternyata bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan aku, berbaur dengan mereka di berbagai macam daerah dengan berbagai macam bahasa. Karena aku merasa pengalaman aku tuh udah lumayan juga dari semenjak aku kerja itu. Yang tadinya aku nggak bisa ngomong, yang tadinya aku pendiam, yang tadinya buat menyapa teman aja hai kayak gitu aja tuh berat banget. Dulu aja tuh kalau masuk kantor itu aku sampai diomelin lah gitu ya, gara-gara aku tuh kayak nggak pernah nyapa selamat pagi. Kan karena kebiasaan di kantor itu rata-rata ya kalau pagi-pagi datang ke meja itu kebanyakan selamat pagi kayak gitu. Kalau dulu tuh aku nganggap hal yang kayak gitu tuh apa sih, basi banget sih kayak gitu, nggak penting gitu. Tapi ternyata setelah aku pelajari ilmu komunikasi, hal yang kayak gitu tuh penting, nggak penting, penting banget guys. Penting untuk silaturahmi kita, penting untuk merelaksasi bahwa kita punya hubungan yang baik dengan orang lain gitu. Nah itu pas aku mau berubah dari pendiam menjadi lebih percaya diri. Sebenarnya percaya dirinya belum, karena aku merasa lebih lancar lagi aja bicara. Selain itu pendukungnya apa lagi? Dari segi agama, aku mengikuti komunitas juga. Komunitas aku yang pertama aku ikuti itu komunitas One Day One Juz. Komunitas One Day One Juz itu tugas kita ngaji gitu, tilawah, satu hari itu satu juz. Nah dari aku seringnya tilawah, ternyata nggak ngerti kenapa mulut itu jadi lancar juga untuk bicara gitu, kayak terlong gitu kan, ngomong itu kayak nggak kehabisan ide gitu semenjak aku ngikutin grup komunitas One Day One Juz. Selain itu juga, nah itu yang aku lakukan itu, selain yang pertama karena tuntutan kerjaan dan aku yang mau berubah, yang kedua adalah aku pindah dari daerah ke Jakarta. Nah yang ketiga itu aku banyak mengikuti komunitas-komunitas yang ada di sana. Komunitas ini di WhatsApp juga ada sebenarnya. Kayak pertama yang aku ikutin komunitas grup One Day One Juz. Yang ada lagi komunitas yang kedua Introvert Indonesia, karena aku merasa bahwa aku seorang introvert, jadi aku mengikuti komunitas Introvert Indonesia, ada di berbagai daerah, dan aku juga jadi kenal banyak teman-teman dari situ. Semenjak aku mengikuti introvert itu, aku nggak tahu kenapa jadi lebih cerewet dan bisa ngomong gitu. Awalnya sih ngikutin grup itu tuh jadi silent rider gitu, jadi kayak diem aja di grup juga, cuma nyimak-nyimak doang gitu kan, nggak pernah komen, nggak pernah apa. Tapi ada beberapa orang yang punya kalimat-kalimat positif bahwa kamu itu ternyata baik, bahwa kamu itu ternyata, pokoknya itu kalimat positif yang selalu aku dengar, dan aku jadi lebih berani untuk mengungkapkan pendapat aku di grup tersebut. Nah itu grup yang kedua aku ikuti, Introvert Indonesia. Terus udah gitu aku gabung lagi grup Bipolar Care Indonesia, karena di tahun 2014 aku sempat mengidap bipolar disorder. Aku cari informasi di Google, aku cari di Facebook apa itu bipolar, dan ternyata aku nemu deh komunitas grup Bipolar Care Indonesia. Dan sampai sekarang aku punya temen banyak banget dari grup Bipolar Care Indonesia, dan itu karakteristiknya beda-beda dengan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda. Jadi aku merasa bahwa cakupan aku tuh lebih luas lagi dari sebelumnya. Dulu yang aku kuper banget, nggak tahu sama sekali apa-apa, yang nggak punya teman, yang temennya paling cuma 1, 2, 3. Sekarang nggak kebayang punya teman banyak banget gitu. Dan aku gampang welcome sama orang, kenalan, kayak baru pertama aku ngobrol aja gitu langsung klop, kenal, dan langsung menyambung tali silaturahmi sampai lama, bertahun-tahun. Sampai ada teman aku yang tadinya nggak kenal sama sekali, aku bisa deket banget sampai kayak nginep di kosannya, sampai aku bisa curhat yang panjang lebar gitu. Dan aku nggak ngerti, aku jadi bisa gampang akrab sama orang gitu setelah aku belajar banyak ilmu komunikasi. Ketika aku belajar bagaimana caranya supaya ngobrol itu gak ngebosenin gitu kan, aku lebih terbuka dari situ. Banyak sih grup-grup yang aku ikutin untuk memperlancar, memperluas pergaulan aku gitu, memperluas wawasan aku.
aku sebutin aja satu-satu. Itu berproses. Aku tadinya ngikutin One Day One Juice aja, terus Introvert Indonesia, terus Bipolar Care Indonesia, terus ada lagi grupnya Duha Kodam, grup Duha umat gitu, sholat duha. Aku kebanyakan sih ngikutin grup komunitas keagamaan, karena aku waktu itu karena titisan anak remaja masjid, jadi banyak ngikutin komunitas keagamaan gitu, dan itu emang positif banget sih. Grup duha, ada lagi ketemu lagi grupnya tahajud. Jadi setiap hari kita tuh dibangunin tahajud setiap malam oleh teman-teman kita di satu grup, dan grupnya itu pisah antara laki-laki dan perempuan. Dan aku punya banyak saudara banget dari grup tahajud ini, karena waktu itu aku pernah mengikuti event kopdar kayak gitu di Solo, dan aku kayak ngerasa kita baru pertama ketemu tapi kayak saudara gitu kan. Bener-bener deh aku ngerasa punya banyak teman banget deh ketika aku mengikuti banyak komunitas. Nah, dari grup komunitas tahajud itu aku banyak mengetahui grup-grup yang lainnya lebih banyak. Ada grup sholat sunat, ada grup sholawat 1000 sehari, ada grupnya istighfar, ada grupnya puasa sunnah. Itu banyak banget grupnya, aku nggak ngerti sampai grup berapa gitu. Selain itu juga ada lagi grup tahajud yang dari Bandung. Kalau itu kan dari Solo, yang dari Bandung itu tahajud call nasional TCN Indonesia gitu. Aku dapat dari internet itu, aku juga gabung. Dan aku juga pernah ikutan kopdar di Bandung, di pesantren Eco Darut Tauhid yang ada Agim itu. Aku pernah kopdar di sana, dan aku juga alhamdulillah ketemu teman-teman yang sangat baik dan welcome. Dan aku bisa berbaur di lingkungan mereka, bisa menyatu, bisa kenalan, silaturahmi. Seneng banget ketika kita bisa menjadi seseorang yang gak pendiam lagi, yang bisa bicara, yang bisa gampang akrab sama orang gitu. Nah, aku tuh banyak mengikuti komunitas. Nah, dari yang pertama kita balik lagi ya, aku tuh berubah karena aku punya tuntutan kerjaan dan aku mau berubah. Dan yang kedua adalah aku pindah tempat dari daerah ke kota. Dan yang ketiga, aku banyak mengikuti komunitas. Itu yang aku lakuin sampai aku bisa menjadi lebih banyak bicara, lebih percaya diri, bisa lebih banyak mengenal orang lagi. Itu 3 hal sih yang aku jalanin, yang aku tahu kenapa aku bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Terus ada juga banyak hal ketika aku masuk kuliah ilmu komunikasi, juga banyak ilmu yang aku dapatkan juga. Itu sih nggak umum ya, tapi hal umum yang bisa kamu lakuin itu adalah, yang pertama itu kamu harus ada tuntutan untuk berubah dulu. Yang kedua, kamu harus mulai bisa berpindah dari tempat dimana kamu punya zona nyaman ke tempat punya tantangan baru. Yang ketiga, kamu mengikuti komunitas-komunitas yang ada di grup WhatsApp, terus kamu meet up kopdar dengan mereka kalau bisa. Nah, itu membuat kamu tuh lebih percaya diri karena kamu punya wawasan yang luas. Biar kamu bisa ngobrol banyak hal, banyaklah baca buku, banyak juga kamu ngobrol sama orang, nanya pengalaman, kayak gimana kamu diambil hikmahnya, dan kamu bisa menceritakan itu kepada orang lain lagi gitu. Pengalaman kamu itu juga harus bisa kamu ceritakan dengan detail supaya kamu ada bahasan untuk ngobrol. Nah, semoga itu bermanfaat ya. Cerita aku tuh panjang lebar gitu. Aku dulunya yang pemalu menjadi banyak bicara kayak gini tuh berproses gitu. Sampai itu juga mungkin efek aku dari kena bipolar disorder. Aku karena pernah di episode manik gitu, yang lebih percaya diri gitu. Tapi sampai sekarang walaupun aku nggak di episode manik, aku masih aja pede ngomong kayak gini, nggak masalah. Jadi sekarang aku menjauh dari hal-hal yang bodo amat gitu orang lain mau nilai aku seperti apa. Yang penting niat aku baik, yang penting aku nggak ada niat jahat. Selama itu menurut kamu itu benar dan ikuti kata hati kamu, it's okay, pede-pede aja gitu. Dan kamu tuh nggak ngerugiin, ya kamu pede aja. Banyak orang yang ngerugiin aja pede, kamu yang mau memberikan manfaat masa kamu nggak pede sih gitu kan. Itu aja sih, sekian cerita aku. Mungkin terlalu panjang, mungkin orang lain bakalan agak mungkin bosen. Mudah-mudahan aja nggak bosan ya. Tapi itu cerita aku, real pengalaman aku dari umur aku 20 tahun ke 21, 22, 23, 24, 25. Cara aku berproses dari pendiam menjadi lebih percaya diri guys.
Nah, jadi cukup sekian ya cerita aku. Sampai sekarang aku bisa seperti ini, ceritanya ya seperti itu tadi aku ceritain. Nah, dan yang terakhir itu selalu aku ingetin deh, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar aku lebih semangat lagi bikin videonya guys. Karena aku tiap hari bakal upload video, baik itu curhatan aku, cerita pengalaman, maupun kegiatan, dan semuanya aku bakalan share ke kalian. Karena kita share itu because we care. Kita sharing karena kita peduli dengan kalian. Semoga ini bisa bermanfaat ya guys buat teman-teman yang sekarang masih merasa belum pede, yang masih merasa aku minder, aku banyak jadi anak diem, pendiam, penyendiri, dan aku juga pengen menjadi pede. Itu berproses, it's okay. Yang penting kamu jangan pernah berhenti belajar untuk bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Aku bisa melewati itu yang tadinya pendiam banget, jadi sekarang cerewet kayak gini gitu kan. Itu berproses, nikmati aja prosesnya guys gitu. Nah, cukup sekian dan terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian itu nggak bosan ya lihat aku bicara tiap hari. Dan kadang aku masih ada penasaran ya, kok ada aja yang dislike video aku. Tapi nggak apa-apa, aku lebih seneng lagi itu, karena itu menandakan kamu tuh ada perhatiannya gitu sama video aku. Mungkin videonya harus lebih diperbaiki lagi ya guys, entah itu orangnya, pribadinya, apanya, pokoknya biar kita tuh nggak selalu jadi orang yang begini aja, biar menjadi lebih baik lagi aja, ambil positifnya aja gitu guys. Oke, terima kasih udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir ya guys. Oke, yang terakhir itu sampai jumpa.